Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Hari Minggu di rumah saja guys. Oke, kita akan bahas HP rongsokan ya. Saya akan ambil satu Samsung jadul ya. Dan ini kelihatannya menarik guys. Saya belum pernah menggunakan tipe HP seperti ini. Dan HP ini itu rongsokan yang saya beli ya kurang lebih antara 5.000 hingga 10 ribuan ya kalau untuk jadul. Oke, untuk itu kita akan bahas apakah bisa diselamatkan. Pertama kali untuk ngecek kerusakan kita mesti sambungkan ke power supply ya. Dan kita akan buka dulu. Wow, ada baterainya guys. Ya, ini GT 3300 ya, 309, 30 macam-macam. Itu versinya sama ya. Oke, kita akan coba langsung cek ya, sambungkan kabel positif dan negatifnya di konektor baterainya. Lalu saat saya tekan tombol power, lihat konsumsi jarum ampernya. Wah, ini nih agak susah ini kabel saya ini. Oke, kita coba lagi ya. Sambungkan itu yang hitam negatif, yang merah itu positif ya. Lalu tekan tombol power. Lihat jarum ampernya. Saat ditekan dia naik, lalu berhenti. Seharusnya dia itu turun ataupun seharusnya dia kalau memproses ya dia langsung naik lagi ya. Tapi HP ini itu berhenti. Indikasinya ini ngambek ya. Ada aja HP juga ngambek ya. Iya, jadi HP itu kalau di HP-HP jadul ya, yang sering saya temui jika gantung itu kerusakan di CPU. Itu yang sering saya dapati ya. Nah, itu apakah CPU atau yang lain, kita coba bongkar dulu ya. Oke, ini sudah berapa tahun ya untuk mengetahui, kita coba lihat spesifikasinya. Ini adalah Nokia Samsung Manhattan. Wow, kok Manhattan ya? Ya, intinya ini Samsung unik lah ya. Lalu untuk spesifikasinya, HP ini dirilis tahun 2012. Fiturnya ya paling keunggulannya itu HP ini sudah HSPDA ya atau 3G. Kala 2012 HP yang model seperti ini udah 3G itu ya amazing guys. Oke, itu spesifikasinya ya. Kita sudah buka. Lalu kita akan pastikan di mana letak CPU-nya. Nah, ini agak susah ini buka mesinnya ini ya. Ya, saya lihat LCD masih mulus ya, belum ada retak sama sekali. Artinya ya kayaknya LCD masih bagus guys. Oke, kita buka untuk baut ya. Jadi ada baut pengancing di kaleng mesin ya. Kita buka dulu. Nah, ini ada beberapa baut ya. Jadi Samsung jadul ini sebetulnya kuat guys. Kualitasnya juga bagus. Ya 11-12 ya sama Nokia jadul. Ya, ini bautnya kecil sekali ya. Kita buka, ada 2 atau 3 baut itu. Oke, ini penampakan dari mesin ya. Jadi mesin di Samsung jadul itu tidak ada yang namanya IC power. Rata-rata itu gabung ke CPU ya. Nah, jika kita menelaah dari hasil analisa power supply itu gantung ya. Kalau gantung itu biasa yang sering saya temui di HP jadul itu antara CPU ataupun jalur yang
korosi. Namun jalur ini tidak ada yang korosi guys. Jadi saya mencurigai CPU-nya yang bermasalah. Nah, CPU untuk di Samsung ini ternyata dilem guys, yang ada stiker itu. Oke, kita coba bersihkan ya, kira-kira yang ada debu-debunya kita bersihkan. Dan saya putuskan saya coba akan solder di atas IC CPU-nya. Artinya kita itu hanya menghangatkan ya CPU-nya. Kadang di kasus tertentu hanya dengan diganjal CPU pun bisa ya, dengan kartu SIM ataupun dengan apapun itu, yang penting dia ketekan ya. Namun kali ini saya akan coba dengan menyolder di atas CPU-nya, karena CPU ini kan dilem ya. Kalau CPU atau IC dilem, haram hukumnya untuk direhot dengan blower ya, karena nanti akan meleleh lemnya sehingga akan merusak CPU-nya. Jadi untuk amannya kita panaskan dengan cara tambahkan flux di atas CPU-nya, lalu kita solder ya di atas IC-nya. Tujuannya untuk menghangatkan IC-nya supaya fresh ya. Ya seperti masuk angin ya. Kalau masuk angin kan kita dikerok, nah ini fresh ya. Jadi kadang tuh ya seperti ini guys. Ini mengindikasikan bahwa CPU itu memang kadang itu kebentur sedikit itu riskan ya, atau rawan. Bahkan di kasus tertentu tidak direhot ataupun tidak di main solder tipis seperti ini, hanya diganjal itu bisa memulihkan keadaan. Itu ada beberapa video saya dengan hanya diganjal CPU itu fungsi-fungsi CPU berjalan kembali ya. Kan aneh ya. Oke, ini saya menggunakan solder good ya, yang KW. Intinya di atas CPU itu kita berikan flux dulu, lalu kita solder ya, atau panasin. Sekali lagi jangan gunakan blower, karena akan nambah parah ya. Karena yang akan memuai itu lemnya, sehingga akan merusak jalur pin CPU. Oke, ini sudah selesai, kita rehot tipis dengan solder ya. Kita coba pasangkan baterai, kita coba nyalakan. Wow, nggak ada respon ya. Atau jangan-jangan, oh ya jelas ini kayaknya sih baterainya ya, karena ini baterai dari rongsokan ya, kemungkinan sudah nggak ada isinya. Saya coba baterai yang lain. Oke, kita akan coba ya. Ya, mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, amazing guys, sudah sembuh ya penyakitnya. Jadi hanya kita rehot. Aduh, ada terkunci lagi guys. Aduh, kasus sudah selesai, nambah lagi, ada kasus yang lain. Oke lah, kita sudah fix ya, kita bisa menghidupkan kembali HP-nya. Kita rakit kembali dan kita akan fokus di kasus selanjutnya ya. Nah, ini saya pasangkan kembali untuk casing-casingnya. Jadi untuk Samsung jadul ini kayaknya dulu kurang begitu familiar ya. Kalau saya lihat itu jarang lah yang menggunakan. Mungkin kalau di kota-kota ya, yang punya budget lebih mungkin ya. Kalau di desa itu kan rata-rata Nokia kalau Samsung jadul itu. Namun ini bukan kategori jadul amat ya, karena sudah fiturnya itu support 3G ya. Oke, kita akan bahas ya bagaimana cara jebol sandinya. Karena ini kan sudah kita selamatkan ya, walaupun keadaan LCD garis-garis ya. Ya lumayan lah
bisa buat pajangan di etalase ya. Jual apa adanya saja. Oke, kita akan bahas ya cara jebol sandinya. Iya. Oke, ini sudah di depan komputer ya. Kita akan lakukan flash HP-nya. Jadi HP ini merupakan HP yang chipsetnya Speedrum. Untuk chipset Speedrum, flashnya menggunakan reset download. Dan file serta firmware-nya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Boleh di-download ya. Lalu kita buka reset download-nya, lalu kita pilih firmware-nya. Untuk firmware ini sama ya, GTE 3300 sama GTE 3309. Jadi bisa diisikan dua-duanya. Kita tinggal pilih filenya, itu biasanya jenisnya PAC ya atau PAC, hanya satu file. Ya, ini sudah terload untuk firmware-nya. Lalu kita siapkan HP-nya yang akan kita jebol sandinya, yaitu Samsung ini ya. Untuk tombol bootnya tekan tombol bintang, tahan sambil colok kabel datanya, otomatis dia proses ya. Nah, di saat proses ya kita siapkan kopinya sambil seruput itu kopinya. Ya, itulah enaknya ya kalau main di software. Berbeda untuk di hardware. Software ini kita lebih rileks ya, tanpa memikirkan beban apapun. Oke, ini kita tinggal nunggu. Ya, prosesnya itu nggak lama ya. Untuk flashingnya kurang lebih ya 3-5 menitan ya. Jadi karena HP ini jadul kan, firmware-nya size-nya tuh nggak begitu besar. Oke, muncul keterangan preset, artinya sudah selesai. Lalu kita cabut untuk kabel datanya. Lalu kita cabut baterainya dan kita coba nyalakan. Ya, saya tekan tombol power. Wow, udah hidup guys. Wah, ini dilema ini. Ya, ini apa baterainya yang habis ya? Saya coba. Soalnya di cas di flash kan mau otomatis kan masih bagus mesin. Oke, ternyata baterai yang habis. Dan kita lihat ya apakah sandinya sudah hilang. Ya, apakah worth it atau tidak, intinya hiburan guys. Ini saya beli kurang lebih ya 10.000 lah anggap ya. Karena di antara range harga 5.000 sampai 10.000 saya dapatkan. Saya lupa ya tepatnya. Lalu sekarang sudah bekerja ya, sudah down. Apakah worth it? Dijual apakah laku? Sedangkan LCD-nya kan seperti ini. Intinya itu kepuasan itu ya, yang tidak ada value-nya, tidak ada nilainya, tidak terukur nilainya. Kalau kita udah puas, kita sudah berlatih terus sukses, kita menggarap kasus terus sukses, itu kebanggaan sendiri ya. Oke, ini ternyata sudah hilang sandinya dan siap untuk buat ganjal pintu. Oke, terima kasih ya, semoga bisa menemani minggu kali ini. Tetap semangat semula. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing.